loh. Emang kenapa sih pada ngurusin hidup orang aja gitu loh. Mendingan hidup lo aja dulu sendiri diurusin, terus kayak baru nggak dibilang ngurusin orang lain juga nggak usah lah gitu. Maksudnya itu kan kehidupan orang lain ya, biarin aja. Terus buat kita juga kayak kalau ada orang yang nyinyir juga ya cuekin aja. Ini kan kehidupan kita, bukan dia yang jalanin. Benar ya, benar. Jadi please netizen, toh kalau belum sempurna hidupmu, Shut your mouth. nggak usah mau kurus hidupnya orang. Toh hidupmu saja masih banyak yang perlu dibenahi. Toh hidupku juga, maksudnya aja makin baku urus begitu ya. Toh Aku pacaran nggak pernah putus loh. Aku pacaran sama 4 tahun, aku nggak pernah putus. Walaupun ada masalah, kita nggak pernah ngomong putus sama sekali. Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, balik lagi di YouTube channelnya Gadis Merah di segmen Hotman Jodoh Otak Kemana. Dan hari ini Gadis Merah ditemenin sama Putri Ayesa. Halo, makasih udah undang aku. Iya, dan Putri Ayesa ini adalah salah satu influencer dari Jakarta yang sekarang lagi ada di Makassar. Kok bisa? Karena suami aku ambil spesialis di sini, jadi aku ikut tinggal di sini deh. Habis itu aku juga jadi kuliah di sini. Oh gitu. Kalau si Putri Aisyah ini kan panggilannya apa sih? Sasha aja. Sasha. Jadi Sasha ini kan dari Jakarta ke Makassar. Kalau aku Makassar ke Jakarta. Iya, kita balik. Kebalik, tapi kita udah malah kita pertama kalinya ketemu di Jakarta malah ya waktu akikahannya Talisha. Oke, Sasha. Menurut kamu ya kan, apa sih jodoh itu? Jodoh itu adalah seseorang pilihan dari Tuhan yang dipasangkan untuk kita. Kita nggak tahu siapa, kita nggak tahu sekarang ada di mana, atau alhamdulillah udah dipertemukan, mungkin ada dipertemukan di masa lalu, nanti masa depan baru diketemuin lagi gitu. Jadi kayak nggak tahu siapa, tapi itu pasangan hidup kita. Jadi misteri dari Allah ya. Akan dipertemukan pada waktunya. Jadi buat para jomblo nggak usah khawatir, semua akan ketemu jodohnya pada waktunya. Siapa tahu jodoh kamu belum lahir, nggak apa-apa. Ya kan, nggak apa-apa ya kan banyak tuh yang kayak beda belasan tahun ya kan, tapi jodohnya. Iya, jadi aku bedanya 10 tahun sama kalian. Aku aja cuma 7 tahun loh. Iya, tapi maksudnya sama-sama lumayan lah. Iya, tapi sama-sama ini ya, mukanya masih kayak ABG gitu ya. Coba bayangin aja, ini udah ibu satu anak masih kayak gini loh tampilannya, sumpah kayak tuaan gue ya kan. Ya ampun. Dan gimana sih Sasha pandangannya tuh terhadap yang namanya perjodohan? Perjodohan itu mungkin kayak emang dia jodoh kita, tapi dia pertemukannya oleh keluarga sih. Karena ketemu jodoh itu kan beda-beda caranya. Ada yang mungkin ketemu di sekolah, ada yang ketemu di jalan atau di mana. Ini dipertemukan oleh keluarga. Kalau misalnya jodoh itu alhamdulillah bisa lancar, tapi kalau misalnya ternyata emang nggak jodoh, siapa yang tahu gitu kan. Mungkin bisa malah jadinya nggak jadi padahal. Enggak, maksudnya aku mau bilang lihat ke kameranya. Walaupun udah dijodohin tapi ternyata emang nggak jodoh, ya mungkin ujungnya bakal pisah, tapi semoga yang terbaik sih gitu. Jadi Sasha ini dijodohin gak sih? Karena kayaknya kalau nggak salah keluarga ya, masih ada hubungan keluarga sama suami ya. Jadi mohon maaf. Jadi suami maaf, handphone influencer emang gitu ya. Lancar alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Jadi suami aku itu masih keluarga jauh dari mama aku, terus dari papanya dia. Jadi kayak masih sama-sama keluarga jauh, tapi
aku itu belum pernah ketemu pas kecil, baru ketemu pas besar. Terus yang kayak abahnya juga bilang ke mamaku, Sasa apa kabar, kalau gitu mau ngenalin, mau mempertemukan ke anakku gitu. Tapi nggak yang dijodohin yang kayak lo harus sama dia, enggak. Maksudnya yang cuma kayak dipertemukan, kalau lancar ya alhamdulillah, kalau enggak ya nggak apa-apa gitu. Tapi alhamdulillah berjodoh. Sekarang udah 6 tahun berpasangan, 4 tahun pacaran waktu itu, 2 tahun nikah. Wow, jodoh ketemu gede ya, Beb. Iya kan? Tapi pernah kebayang gak sih kalau misalnya pernah kebayang gak sih dari kecil kalau bakalan sama dia gitu? Nggak pernah. Nggak pernah. Orang tua juga nggak pernah kayak ngebayangin gitu ya? Nggak pernah, biasa aja yang kayak ya namanya keluarga jauh gitu kan. Maksudnya juga jodoh kan nggak ada yang tahu siapa, cocok enggaknya kan nggak tahu gitu. Jadi Sasha ini bukan cocok. Maksudnya dijodohinnya tuh bukan yang dipaksa gitu ya, cuman kayak rekomendasi. Iya kan? Kuliah. Direkomendasi oleh para orang tua yang sudah expert ya, mastermind di belakang. Iya, jadi buat teman-teman kalau misalnya ada yang dijodohin, maksudnya jangan langsung negatif ya. Di ini aja dulu, dikenal aja dulu ya kan, ditemenin aja dulu kan, nambah temen nambah rezeki ya siapa kan. tahu nanti sayang. Iya, dan kalaupun misalnya nggak jadi kan siapa tahu misalnya ada hubungan-hubungan lain yang bisa bermanfaat, bisnis misalnya ya kan, kalau kita berhubungan baik. Oke deh, apa sih enak nggak enaknya menikah dengan orang yang masih ada hubungan keluarga? Gak enaknya apa ya, kebanyakan enaknya sih, jadi kalau misalnya ada masalah bisa ngomong aja solusinya gimana gitu kan. Tapi bukan aku kayak apa-apa ngelapor, enggak, aku nggak pernah gitu sama sekali. Kayak kalau misalnya aku bisa kalau misalnya aku bisa menyelesaikan masalah aku sendiri, aku bakal selesaiin sendiri gitu. Enak, itu enaknya. Oh itu enaknya. Aduh nggak fokus sih pagi-pagi ya Allah. Tapi apa emang nyampur sih ngomongnya dari tadi. Kalau nggak enaknya apa ya, kebanyakan enaknya sih karena itu juga termasuk yang kayak kalau misalnya lagi sama-sama lemah, bukan hubungannya sih, lemah hatinya gitu, kayak sama-sama pikiran, wah nggak bisa nih, soalnya kan sama-sama keluarga, hubungan silaturahmi nggak cuma kita doang, kalau saat keluarga juga bakal keikut kalau misalnya ada masalah gitu. Jadi kebanyakan enaknya sih kalau misalnya jadi lebih erat ya. Lebih erat. Dari zaman pacaran itu juga enak karena kayak udah didukung, udah tahu lah bakal ujungnya udah bisa tahu bibit gitu. bobot bebet. Betul. Jadi nggak usah takut kalau misalnya ada keluarga yang ngedeketin, nggak usah takut ya, nggak apa-apa kan, keluarga nggak lari kemana ya kan. Kalau mudik gampang Beb, langsung satu tempat gitu ya. Aduh, Masya Allah. Oh iya Sasha, apa sih tanggapan kamu tentang netizen yang mungkin julid atau nyinyir ke kamu atau suami? Apa ya, pernah gak sih? Ada? Pernah sih. Tapi ya ampun, yang kayak malaikat gini mau dinyinyirin apa? Kalau kayak gue kan banyak yang nyinyir ya, bohong. Kasian, enggak lah. Apa ya nyinyirnya? Palingan yang kayak, kok mau sih kak, kan itu lebih tua, maksudnya yang kayak, loh emang kenapa sih pada ngurusin hidup orang aja gitu loh. Mendingan hidup lo aja dulu sendiri diurusin, terus kayak baru nggak dibilang ngurusin orang lain juga nggak usah lah gitu. Maksudnya itu kan kehidupan orang lain ya, biarin aja. Terus buat kita juga kayak kalau ada orang yang nyinyir juga ya cuekin aja, ini kan kehidupan kita, bukan dia yang jalanin. Benar ya, benar. Jadi please netizen, toh kalau belum sempurna hidupmu, shut your mouth. Nggak usah mau kurus hidup orang. Toh hidupmu saja masih banyak yang perlu dibenahi. Toh hidupku juga, maksudnya aja makin baku urus begitu ya. Oh pintar bahasa Makassar guys. Nggak bisa kak. Oh nggak bisa. Nggak cocok kata teman-teman. Kenapa? Katanya nggak cocok banget nadanya sama kamu, udah kamu ngomong bahasa Indonesia karena belum terbiasa ya kan. Tapi kalau udah lama-lama insya Allah ini. Tapi udah berapa lama sih di Makassar? Aku di Makassar kan? Dari 2017. Baru
3 tahun. 3 tahun. Hampir 3 tahun. Hampir 3 tahun. Tapi alhamdulillah beliau sudah mulai bisa logat-logatnya sedikit toh. Iya. Walaupun sedikit sih. Sedikit sih. Sedikit sih. Oke deh. Apa perubahan terbesar dari single menjadi istri lalu menjadi ibu? Alhamdulillah. Apa ya perubahannya? Kalau misalnya mungkin kayak dulu mau main sama teman gak terlalu mikir-mikir banget. Dari pas aku udah nikah kayak mikir-mikir, aduh aku nggak boleh terlalu sering keluar, aku harus tetap ke rumah, aku harus terus temenin suami lah, maksudnya juga harus mendampingi suami, kan aku udah istrinya gitu kan. Abis itu apalagi ya yang lebih kerasa yang gitu-gitunya aja sih, kayak yang lebih dominan. Dibatasin ya, kayak jalan-jalan tanpa suami gitu ya. Iya, maksudnya jalan-jalan sama teman gitu dibatasin, bukan nggak boleh ya. Bukan nggak boleh, dia mah silakan kamu jalan sama Dibatasin siapa, karena tapi kita sebagai istri udah sadar diri gitu ya, karena tanggung jawab dan menjaga nama baik itu lebih besar lah tanggung Iya, jawabnya, betul. ya kan. Apa sih nggak pentingnya share kehidupan pribadi atau tentang pernikahan di sosial media? Kalau misalnya pentingnya, aku sih pribadi nggak pernah mau yang kayak ngumbar masalah aku, apalagi yang di dalam keluarga di sosial media. Kenapa? Karena itu aib keluarga gitu loh. Karena orang-orang cuma ngelihat doang, belum tentu kayak jadi ikutan sedih karena kamu, bisa jadi malah mereka jadi senang gitu loh. Wah, ternyata dia kayak gini nih, kayak apa ya, nggak suka aja gitu loh. Cari-cari kesalahan. Jadi Maha benar netizen dengan segala kejulitannya. terus kayak belum tentu juga dia mau ngebantuin kamu gitu Iya. loh. Jadi kayak buat apa cerita, Kadang orang cuma pengen kepo tahu doang. Kadang cuma ya gitu Kalau deh. misalnya yang kayak yang baik-baiknya sih yang nggak apa-apa di share, jadi kayak sama-sama bisa ngebangkitin lah gitu. Kayak misalnya kamu tunggu, aku bingung sendiri. Maksudnya share hal-hal yang Share hal-hal yang bermanfaat, ya, yang kayak jadi happy ya, at least bisa membuat orang lain tersenyum dan ikut merasakan kebahagiaan, ya kan. Oke deh, apa sih enak dan gak enaknya jadi panutan kue di sosial media? Astaga. Iya kan, jadi Apa kamu itu ya? salah satu panutan banget kan di sosial media, mulai dari segi fashion, mulai dari mungkin aku sedikit belajar parenting sih, walaupun aku belum jadi Amin. calon kan. Aku sedikit belajar dari Instagram kamu gitu, karena kamu sering ngeposting kayak parenting ke Kata Alicia Alicia kan. Enaknya apa sih? Enaknya apa ya? Enaknya kayak ngerasa diperhatiin kayak. Oke. Ya sih, maksudnya enaknya itu bisa nge-share hal-hal yang positif gitu kan, bisa Banyak bantu yang- mengajarkan. banyak Aku tuh yang suka bisa banget lihat. ngebantu anaknya gitu. Oke, jadi kayak ngebantu yang positif-positifnya. Terus kalau nggak enaknya itu ada kesalahan sedikit, kemungkinan dihujat. Gitu. Jadi kayak misalnya ada kesalahan. Siapa yang berani menghujat? Siapa? Tuh yang itu tuh. Oh my god, kok bisa kamu ingin dihukum sama malaikat? Wah, Allah Akbar. Nggak, maksudnya Iya. jangan ngehujat orang karena dosa ya kan, dan karma. Ya ampun, kalau yang kayak gini aja dihujat, apalagi kamu netizen. Maaf. Tapi maksudnya memang kita sebagai, maksudnya kamu sebagai mungkin sebagai orang yang mungkin banyak dilihat di sosial media, jadinya lebih berhati-hati mungkin. Lebih ya. berhati-hati banget. Terus kayak sebagai influencer tuh kayak jadi takut, aduh share ini nggak ya, takut salah deh, takut kayak malah jadi orang responnya negatif. Udah deh nggak usah, mending yang aman-aman aja gitu. Oh gitu Jadinya ya. kebanyakan gitu. Tapi sometimes aku juga harus speak up juga sih. Jadi lebih nge-share apa yang menurut kita baik ya. Oke deh. Apa sih marriage goals-nya Sasha? Marriage goals, sampai tua sama-sama setia, anak sampai gede sukses, pokoknya semuanya sukses, hati senang, semuanya tenang. Amin. Niat nambah Amin. adiknya Talisha nggak sih? Niat lah, tapi maksudnya belum sekarang. Anaknya Masih masih kecil. jeda dulu ya, berapa Jeda tahun? dulu. Udah gitu badan aku baru balik, Beb. Maaf, Beb. Mohon maaf, bisa dibagi tipsnya Bu?
Mohon ya? maaf bisa dibagi. Korset kali ya, korset tuh penting banget buat kalian ibu-ibu yang baru melahirkan. Penting korset. Korset, habis itu jaga gizi seimbang, jangan yang kayak terlalu makan banyak daging. Ya, betul sekali. Dan olahraga. Tapi kalau misalnya untuk sesar jangan yang terlalu itu banget sih, jangan yang terlalu hot banget lah olahraganya ya. Ya pokoknya kalau misalnya dapat prosedur sesar misalnya itu kan lebih kayak ngikutin saran dokter aja ya, ngikutin betul. kata dokter. Tin. Ya, dokter hati mana dokter hati Dokter buat cinta. para jomblo dan orang-orang yang patah hati. Oke. deh. Aduh kasihan ya. Oke, Sasha nih, pesan buat para jomblo. Pesan buat para jomblo, kalian gak usah terburu-buru. Aku pun juga nggak terburu-buru buat nyari sih, kayak ya alhamdulillah dapat cepet aja. Tapi kayak kalian gak usah terlalu buru-buru untuk cari jodoh. Kalian fokusin dulu aja, misalnya kalau kalian lagi ada kerjaan ya udah kalian fokus kerja, karena jodoh nggak tahu dapetnya di mana, bisa jadi di tempat kerja kalian atau di mana gitu. Ada yang pacaran lama ujungnya malah nggak jadi, ada yang ketemu cuma 3 bulan sebulan akhirnya malah jadi, dan alhamdulillah udah punya anak segala macam gitu loh. Jadi nggak perlu terlalu dibikin stres gitu, Gak usah dipikirin ya. nggak usah terlalu dipikirin banget gitu. Insya Allah mendoa aja ke Allah, mendapatkan yang terbaik Iya, dan di waktu yang tepat. betul. Dan maksudnya sambil nunggu jodohnya, sambil berdoa sama Allah, kita juga maksudnya berusaha dengan memperbaiki diri ya. Betul. Karena jodoh itu cerminan kita gitu. Kalau kitanya baik, insya Allah jodohnya juga baik. Makanya kita selalu mengintrospeksi diri agar Betul. selalu jadi lebih baik. Yeay. Ada pesan lagi nggak buat penonton kita, buat netizen? Apa ya? Pesan. Apa deh? Kalau misalnya nanti udah punya pasangan, udah menikah, harus banyak sabar gitu. Betul sekali. Karena walaupun walaupun kayak ngerasa tapi gue nggak sepenuhnya salah, dia juga salah, itu kalian kadang-kadang juga harus ngalah gitu, banyak ngalah. Karena bukan kompetisi di dalam rumah tuh, kita tuh sama-sama hidup bareng. Iya kan? Kayak berasa kompetisi ya kadang-kadang ya. Kayak gue harus bener terus, enggak, kalian tuh hidup bareng gitu, sama-sama. Kalian itu mencapai satu tujuan yang sama, yaitu adalah keharmonisan kalian gitu. Habis itu apalagi ya? Tadi aku kepikiran, maaf. Tadi aku kepikiran, selain kompetisi, ini nanti kayak di crop gitu. Iya. atau, ya kan? Mohon maaf. Nggak apa-apa. Jadi aku kepikiran apa ya? Selain banyak ngalah. Terus kalian juga harus pikirin kayak misalnya kalian nih mau jalan sama teman, terus kalian juga harus pikirin pasangan kalian bakal ngerasa apa. Jadi kayak banyak empati gitu loh. Harus banyak empati satu sama lain. Kalau misalnya kalian ngakuin ini, pasangan kalian bakal ngerasa apa. Jangan cuma egois gitu. Jangan egois dengan kemauan kalian sendiri. Jadi maksudnya sebelum melakukan sesuatu Harus pikir dulu. Misalnya kalau pasangan kamu tuh bakal ngerasa apa, dan kamu bakal ngerasa apa kalau pasangan kamu ngelakuin kayak gitu juga gitu. Maksudnya misalnya kamu mau keluar sampai jam 10 malam, terus kamu harus pikir nih, dia kalau misalnya dia gimana, kayak gitu gimana, kalau misalnya dia kayak gitu kamunya gimana gitu. Jadi sebelum melakukan sesuatu, jangan melakukan sesuatu kalau kamu nggak mau pasangan kamu ngelakuin itu ke kamu. Tapi bukan cuma pasangan, maksudnya kalau siapapun itu, misalnya kamu nggak mau dibully, ya kamu jangan ngebully orang. Iya kan, kamu nggak mau pasangan selingkuh, ya kamu jangan selingkuh, kayak gitu loh, lebih ke gitu sih, ya kan. Terus jangan apa-apa di share ke sosmed. Betul. Jangan curhat, jangan di sosmed, Beb. Jangan di sosmed. Di sejadah. Apa ya? Iya betul. Di sejadah. Habis itu kalau misalnya udah ke aula tapi kayak masih pengen sharing lagi, cari orang yang benar-benar kamu percaya. Betul. Jangan kayak sembarangan orang yang bisa dipercaya. Benar, karena ya. ujungnya jadi gosip, Beb. Aduh, terus males. dari sini gosip ya, Beb, ke sini gosip, ada bumbu-bumbunya sedikit. Sini lagi tambah lagi males. bumbu-bumbunya. Tambah lagi besar bumbu-bumbunya. Astagfirullah. Terus sampai di si Z, sudah Mi. Lain Mi cerita.
lain nih, bukan mitos pertama ya tadi diceritain. Astagfirullahaladzim, betul-betul nih. Jadi memang apa ya, jangan misalnya ya kamu menceritakan apa namanya, rahasia atau masalahmu ke sembarang orang. Kamu jangan salahin orang itu kalau nanti itu tersebar gitu ya. Kamu harusnya sebelum bercerita itu ini dulu, mikir dulu, ini orang bisa jaga rahasia nggak ya. Terus kalau misalnya lagi kesel, kalau misalnya kesel sama pasangan, jangan cuma mikir jeleknya aja, terus juga mikir baik-baiknya. Ingat yang baik-baiknya, tenangin hati, sejukin hati baru ngomong. Jangan sampai satu masalah bisa buyar ya kan. Aduh ya guys, ini bukan zaman-zaman pacaran ABG ya, satu masalah langsung bubar gitu. Iya, kayak jangan apa-apa menggampangkan. Jangan apa-apa bilang pisah, aduh itu anti banget deh. Karena Anti itu banget. takutnya malah ujungnya jadi Pisah beneran. gitu. Gimana kalau udah pisah beneran Ya udah Allah. panjang. Dan jangankan yang nikah ya, yang pacaran pun kayak gitu. Iya, aku pacaran nggak pernah putus loh. Aku pacaran sama 4 tahun, aku nggak pernah putus. Walaupun ada masalah, kita nggak pernah ngomong putus sama sekali. Gitu. Seperti itu. Aku dulu ya, pada zaman aku pacaran dulu, aku paling bertahan untuk nggak pernah putus tuh paling setahun. Kalau udah lewat setahun berarti udah pernah putus sekali. Ya karena kayak udah gonjang-ganjingnya tuh gede banget ya kan. Dan maksudnya apalagi aku dulu kan sebelum menikah ya egonya tinggi lumayan, dan maksudnya akhirnya lama-lama turun kan. Tapi waktu awal 20-an buset dah. Tapi emang kalau misalnya menikah itu sabarnya harus 100 kali lipat dari sebelum pacaran. Kenapa? Karena masalahnya juga 100 kali lipat daripada pas pacaran. Ya walaupun memang masalah 100 kali lipat, tapi enaknya juga 100.000 kali lipat, Beb. Enak banget itu menikah ya Allah. Enak, tapi memang banyak susahnya juga, karena itu memang ibadah ya kan. Makanya menikah itu termasuk ibadah, dan dia menyempurnakan ibadah, menyempurnakan agama kita. Amin. Oke. Mungkin masih ada lagi? Apa lagi ya? Karena Talisha ini mau ke kampus. Talisha Sasha mau ke kampus ya kan. Aku mengambil waktu beliau sampai beliau ini molor sekitar 15 menit dari berangkat ke kampus. Mohon maaf ya Bu. Nggak apa-apa, namanya juga ibu muda. Oke, masih ada nggak sih yang pengen Sasha sampaikan? Apa ya, aku sampaikan kalau misalnya, kalau bisa sih terserah, kalau misalnya mau jadi ibu rumah tangga nggak apa-apa, aku juga support kalian. Tapi kalau bisa sih jangan jadi males kerja gitu loh, karena nggak tahu kedepannya gimana kan. Semoga nggak ada yang semoga nggak terjadi yang buruk, tapi kan maksudnya buat jaga-jaga, antisipasi. Kalian juga harus bisa apa ya, kerjalah gitu. Bukan aku nyuruh kerja gitu, tapi maksudnya kan kedepannya nggak tahu gimana. Dan kalau misalnya ujungnya buat kita sendiri kan juga alhamdulillah bisa buat nabung buat anak sekolah atau gimana, beli mungkin make up. Betul, Beb. Beli baju. Ya mohon maaf ya, karena kita uangnya beli make up sendiri, Beb. Karena maksudnya buat punya uang sendiri itu beda gitu loh rasanya. Dan jangan takut buat misalnya kalau udah punya anak terus misalnya nggak bisa keluar rumah. Banyak kok sekarang pekerjaan zaman milenial zaman sekarang ini yang bisa kerja dari rumah. Betul, banyak sekali, banget, Beb. sumpah banyak banget. Dan itu menurut aku ya penghasilannya Lumayan. bisa, bahkan bisa lebih daripada pekerja kantoran ya kan. Betul. Itu bisa banget. Yang penting memang kita mau, kita usaha, kita ikhtiar, tawakal, dan konsisten dalam menjalankan pekerjaan itu ya kan. Oke deh, kayaknya udahan dulu ya, soalnya Sasha mau ke kampus. Sayang banget sudah diteleponin sama temannya. Oke, thank you banget ya Beb, thank you banget udah bersedia masuk di konten Hotman Jodoh Oh Tak Kemana kali ini. Semoga bermanfaat, semoga bisa jadi pertimbangan buat yang nonton. Semoga diambil yang baik-baiknya, jangan yang buruk-buruknya, ya. Dan tolong juga dibantu biar kita lebih bisa lebih semangat buat konten-konten
Hotman Jodoh Otak kemana, dan buat konten-konten lainnya dibantu dengan subscribe, like, comment, and share. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi karena biar kalian gak ketinggalan video-video menarik lainnya. Oke, gadis merah dan Sasha Putra Yesha pamit ya. Jangan lupa nonton Hotman berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye. Bye-bye.